Hai teman-teman, perkenalkan namaku Faya Nabila Alena dari kelas AB 4209 ingin mempresentasikan video materi tata kelola perusahaan. Materi yang pertama yaitu definisi dan teori tentang governance. Pendahuluan, mengeksplorasi tata kelola. Para ahli berpendapat fakta bahwa tata kelola muncul sebagai masalah di berbagai disiplin ilmu dan program penelitian. Tidak dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa ilmuwan sosial hanyalah pengikut mode yang berdedikasi, melompat ke program penelitian atau diskusi konseptual apapun yang kebetulan terjadi. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa peningkatan minat dalam tata kelola mencerminkan perubahan dalam masyarakat, dan upaya para peneliti untuk memahami fenomena dan praktik empiris baru yang mereka amati. Menurut para ahli, kekuatan kembar yang menandai era perubahan dalam beberapa dekade terakhir ini adalah globalisasi dan demokratisasi. Alasan munculnya teori tata kelola. Demokrasi adalah nilai universal bukan karena semua orang setuju dengannya. Demokrasi adalah konsep yang lebih keras dari itu. Itu telah diperebutkan dengan keras dan memenangkan rasa hormat karena itu mengekspresikan hak asasi manusia untuk memiliki suara. Ia mampu melalui kekuatan yang diberikannya kepada individu dan komunitas, perlindungan terhadap eksploitasi, dan akhirnya karena berbagai pengalaman dan pemikiran dapat membantu kita menemukan solusi untuk masalah yang sulit diselesaikan. Prinsip tata kelola atau tarif. Yang pertama, transparency. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independency. Dan yang kelima, fairness. Materi yang kedua yaitu tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Interaksi itu tidak didorong oleh penggunaan kekuasaan dan kewenangan negara untuk memerintahkan kepatuhan tetapi oleh kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak, yang kompleks, dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antara para aktor. Membuat tata kelola bekerja. 5 jalinan atau benang teori. Yang pertama, teori manajemen jaringan. Yang kedua, teori delegasi. Yang ketiga, teori interpretasi sosial. Yang keempat, sekolah rasionalitas terbatas. Dan yang kelima, teori kelembagaan budaya. Materi yang ketiga yaitu kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Governance dan hubungan internasional. Dunia HI lebih dari sekedar kontes zero-sum negara bangsa. Ini melibatkan berbagai aktor lain, organisasi internasional, badan non-pemerintah, badan publik swasta, dan memang pada tingkat yang paling luas masyarakat sipil. Pergantian pemerintahan membuka kemungkinan untuk memerintah tanpa pemerintah, atau setidaknya pengakuan bahwa negara bangsa beroperasi dalam lingkungan kelembagaan yang kompleks, di mana kapasitas mereka untuk bertindak diperiksa dan diimbangi oleh kekuasaan yang tidak hanya dipegang oleh negara lain. Struktur dan institusi tata kelola global. Tata kelola global sekarang menjadi fokus utama pekerjaan di HI dan subdisiplin terkait IPE. Tetapi ada penjelasan berbeda tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan global muncul dan bagaimana pemerintahan global disusun. Dialog utama dalam hal ini adalah antara institusionalis dan konstruktivis. Perspektif institusionalis dalam pembacaan ini memandang perilaku manusia sebagai rasional atau didorong oleh konsekuensi. Perilaku rasional berarti individu menilai biaya dan keuntungan sebelum melakukan tindakan. Penegasan utama dari institusionalisme baru adalah bahwa institusi memengaruhi perilaku dan mengubah insentif yang dihadapi para aktor. Kami hubungan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan negara melalui pemerintahan global. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa kekuasaan negara belum hilang meskipun kapasitas pengambilan keputusan mungkin lebih besar dari sebelumnya. Mungkin yang lebih penting adalah beberapa negara lebih setara dari yang lain dalam konteks pemerintahan dan tatanan global baru. Keadilan arsitektur tata kelola global. Apa yang oleh Paul baru-baru ini disebut sebagai arsitektur tata kelola global mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak merata yang menopang proses globalisasi secara keseluruhan. Konsensus ideologis neoliberal yang dijelaskan di bawah ini menyelubungi fungsi lembaga publik yang paling kuat, yaitu IMF, WB, dan WTO menjadi yang terdepan di antaranya. Yang ketiga yaitu hegemoni neoliberalisme, proses globalisasi yang berfungsi sebagai konteks esensial bagi pemerintahan global, didukung oleh hegemoni ideologi Anglo-Amerika, terutama neoliberalisme. Kontribusi penting Robert Schoch untuk JR dan IPE adalah untuk mengungkap wajah ideologis pemerintahan, yaitu kaitan antara tata kelola dan kajian sosiolegal atau sosial hukum. Tata kelola dalam studi hukum sosial.
Inti dari ideologi ini adalah 3 proposisi kunci. 1. Hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan merupakan sarana yang dengannya upaya yang rasional dan dipertimbangkan untuk mengarahkan masyarakat dapat dilakukan. Kedua, perilaku sosial yang menyimpang dari hukum adalah menyimpang dari apa yang diterima secara luas sebagai hukum dan benar. Dan ketiga, negara dan lembaga hukumnya adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum, dan dengan demikian menjadi inti dari semua disiplin sosial. Respon legal sosial akan good governance. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administratif. Pada dasarnya, hal tersebut merupakan kendala hukum di Bank Dunia dalam artikel perjanjiannya yang melarang bank untuk mengambil pertimbangan ekonomi atau politik. Beckman menunjukkan bahwa ini adalah diskusi mengenai makna hukum dari konsep ekonomi dan politik dan hubungannya antara keduanya. Materi yang kelima yaitu definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola korporasi. DECD memandang peran tata kelola perusahaan sebagai dua hal. Pertama, mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Kedua, terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai, yang penting untuk pengembangan sistem pemerintahan yang baik. Didefinisikan seperti itu, tata kelola perusahaan dipandang sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi mikroekonomi suatu perusahaan, mempengaruhi fungsi pasar modal, dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Materi yang keenam yaitu definisi participatory governance. Makna tata kelola partisipatif, keberagaman di dalam praktek dan teori. Heller mengacu pada tata kelola partisipatif sebagai versi desentralisasi yang sangat demokratis yang didefinisikan oleh peningkatan cakupan dan kedalaman partisipasi kelompok bawahan dalam alokasi sumber daya yang berwibawa. Ackerman berpendapat bahwa meskipun partisipasi populer, sebagian besar pengalaman pemerintahan partisipatif tidak mengizinkan keterlibatan langsung warga negara dan kelompok masyarakat dalam fungsi inti pemerintah. Trennya, seperti yang dia tulis dengan tajam adalah untuk mengirim bagian dari negara ke masyarakat, daripada mengundang masyarakat ke dalam kamar-kamar dalam negara. Yang ketujuh yaitu definisi tata kelola lingkungan. Struktur dan institusi tata kelola global. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarahkan masalah lingkungan. Sarjana kebijakan lingkungan umumnya beralih ke konsep rezim internasional sebagai dasar tata kelola lingkungan. Sekian materi tata kelola perusahaan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.